yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu mengambil beberapa kisah yang terjadi di dalam sejarah, peristiwa-peristiwa besar yang semuanya itu terjadi pada bulan Muharram. Itulah tema kita pada malam hari ini. Kalau yang sudah saya kumpulkan 15 peristiwa lebih. Itu sebagiannya ikhtilaf, para ulama berbeda pendapat tentang kejadiannya di bulan Muharram atau bukan. Sebagian ulama sepakat. Sebagiannya terjadi pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kemudian terjadi pada masa Nabi Muhammad, dan sebagian lagi terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu dari sudut pandang sejarah. Sebagai satu contoh misalnya, sejarah puasa Tasu'a dan Asyura yang itu terjadi atau dilaksanakan oleh kaum muslimin pada bulan Muharram. Kemudian taubatnya dari Nabiullah Adam alaihissalam itu juga di bulan Muharram menurut sebagian tafsir ya. Ini saya sampaikan bahwa sebagian ahli tafsir ikhtilaf antara terjadinya di bulan Muharram atau bukan. Tetapi di antaranya itu. Kemudian berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam setelah banjir bandang. Kemudian Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman diselamatkan Allah. Lalu Nabi Nuh berlabuh setelah itu, dan itu juga kejadiannya pada bulan Muharram. Dibakarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke dalam api, yang akhirnya api itu menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim, itu juga di bulan Muharram. Keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan, juga menurut sebagian ahli tafsir ini terjadi pada bulan Muharram. Sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit yang menimpa beliau hampir setengah usianya, itu juga menurut sebagian mufassir terjadi pada bulan Muharram. Lolosnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, itu juga di bulan Muharram. Termasuk yang tadi saya sampaikan, terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga terjadi pada bulan Muharram, yang akhirnya dalam sejarah nanti dikenal dengan peristiwa Karbala. Kemudian perang Khaybar juga terjadi pada bulan Muharram. Ini masih banyak lagi ya khonifidin asadakumullah. Tapi saya mencoba membahas beberapa poin yang menurut saya penting untuk dibahas dan penting bagi kita untuk tahu dari beberapa peristiwa yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan cukup waktunya, atau mudah-mudahan cukup suara saya untuk membahas pada malam hari ini. Kalau sudah hilang berarti kita stop. Pertama, ikhwan fillah nasadukumullah, tema yang mau saya bahas pada malam hari ini, peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram adalah tragedi Karbala. Karena ini terjadi polemik antara Ahlus Sunnah dan Syiah, masing-masing membawakan dalil-dalil. Tentu kita sebagai Ahlus Sunnah mengutip dalam kitab-kitab sejarah yang ditulis juga oleh ulama-ulama Sunni, bahwa peristiwa Karbala ini yang terjadi di Kufah itu terjadi pada tahun 61 Hijriah. Berarti kurang lebih ya hampir setengah abad setelah Rasulullah meninggal tentunya. 61 Hijriah. Yaitu gugurnya cucu Rasulullah SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian peristiwa terbunuhnya cucu Nabi ini di Karbala, maka sampai hari ini terkenal dengan peristiwa Karbala. Nah, ikhwan fillah nasadukumullah, kejadian Karbala itu atau tragedi Karbala ini ini berawal dari banyaknya surat yang datang dari masyarakat Kufah ke Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi masyarakat Kufah ini mengadukan tentang kedoliman khalifah saat itu. Ya. Kedoliman pemerintahan saat itu kepada Al-Husain, sehingga Al-Husain saat itu atau Husain bin Ali merasa tergerak untuk mendatangi Kufah, yang saat itu beliau tinggal di Madinah, kemudian mendapatkan banyak surat dari Kufah untuk menyelesaikan masalah di Kufah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib
tergerak hatinya untuk berangkat ke sana. Saat itu beliau berangkat bersama 80 orang. Sebagian adalah ahlul bait, sebagian adalah orang-orang yang membersamai Husain bin Ali, sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi anehnya adalah ketika Al-Husain bin Ali datang ke Kufah dengan 80 orang, tapi justru di tengah jalan pasukan Husain dicegat oleh gubernur yang saat itu di antara orang yang berada di dalam pasukan gubernur itu ada yang bernama Samir bin Dzuljauzan. Samir ini dia ternyata dulu yang ikut nulis surat kepada Al-Husain untuk datang ke ke Kufah. Ini udah nggak beres ini. Orang-orang yang mengundang Husain radhiyallahu anhu ke Kufah untuk menyelesaikan masalah, justru saat itu bergabung di bawah pasukannya gubernur untuk mencegat Husain bin Ali. Ini keganjalan yang terjadi saat itu. Jadi rupanya Samir ini menjadi dalang atau pelaku utama di balik peristiwa terbunuhnya Husain di Karbala. Jadi seperti apa kisahnya kita akan mengulik sedikit, karena tidak banyak kitab-kitab sejarah yang menceritakan detail siapa Samir itu. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah, Samir ini berasal dari pembesar suku Hawazin, yaitu di Kufah ada satu suku. Nah, salah satu pembesarnya adalah Samir. Karakternya Samir itu sama dengan kebanyakan orang-orang Kufah, yaitu pengkhianat. Dulu sempat saya bahas tentang Damaskus itu ya. Jadi di Suriah itu, di Damaskus ada satu kota kecil yang julukannya adalah Kuwaifiyah, Kufah kecil. Kenapa? Dinisbatkan kepada karakter orang-orang Kufah yang sulit diatur. Sulit diatur, cenderung dengan pengkhianatan. Maka Samir ini yang merupakan salah satu pembesar suku Hawazin ini juga kental dengan pengkhianatan. Nama Samir ini sudah mulai disebut pada saat perang Siffin. Perang Siffin ini perang antara Ali dan Muawiyah, perang saudara, peristiwa berdarah sesama kaum muslimin setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Ini perang Siffin. Di satu kesempatan Samir ini berada di kelompoknya orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib. Tetapi di kesempatan lain Samir ini berada di kelompok orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Ini karakternya namanya sudah mulai disebut pada saat peristiwa perang Siffin tahun 37. Peristiwa Karbala 61. Berarti selang waktunya cukup lama penyebutan nama Samir ini, dan selalu muncul di peristiwa-peristiwa konflik. Dulu muncul pada saat perang Siffin, antara peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Kemudian muncul lagi yaitu pada saat peristiwa Karbala ketika Al-Husain dipanggil ke Kufah untuk menyelesaikan masalah. Tetapi justru Samir ini juga termasuk orang-orang yang mencegat datangnya Husain ke Kufah itu sendiri. Baik, ikhwani fillah asadukumullah. Jadi kalau kita lihat karakter Samir ini adalah sosok orang yang tidak punya pendirian dalam urusan menegakkan agama Allah. Dia cenderung bergabung dengan kelompok manapun yang menurut dia itu bisa mendatangkan manfaat dan maslahat pribadi dirinya. Ini karakter ini tolong kita ingat baik-baik. Jangan sampai kita menjadi Samir akhir zaman ini. Kadang kita di sana karena di sana kita sedang dapat posisi, kemudian dapat ya keuntungan-keuntungan duniawi. Nanti kalau sudah ada selisihan di satu pihak, geser lagi ke sana untuk mendapatkan simpati lagi, kemudian meraup keuntungan pribadi, mendapatkan maslahat untuk kepentingan pribadinya.
ada masalah lagi, pindah lagi. Samir gitu juga. Dulu dia menjadi orang yang mendukung Ali, lalu pada perang Naharawan justru dia berada di pasukannya Khawarij. Nanti pada peristiwa Karbala, dia juga termasuk orang yang nulis keluhan dia di Kufah agar Husain datang ke Kufah. Tetapi ketika Husain sudah datang, dia termasuk di bawah pasukan gubernur yang mencegah datangnya Husain bin Ali. Ini kita baca karakter itu ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari karakter ini dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih punya pendirian lagi. Kemudian ikhwan fillah arsadukumullah, kenapa peristiwa ini terjadi? Jadi peristiwa ini terjadi setelah Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, maka kekhalifahan digantikan oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Yang ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah Islam saat itu. Nggak pernah ada ceritanya khalifah mati digantikan anaknya. Maka masyarakat Madinah kecewa dengan ditunjuknya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah pengganti dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga di Madinah bergejolak. Kenapa? Karena saat kita flashback ke belakang, saat Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah secara sukarela, di antara perjanjian yang terjadi saat itu adalah khalifah pengganti Muawiyah harus diangkat dari jalur syuro, yaitu dikumpulkan beberapa sahabat mulia, lalu ditunjuklah satu khalifah pengganti. Itu kesepakatannya. Tapi pada prakteknya justru Yazid yang naik menjadi khalifah, memimpin pengganti ayahnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Di Madinah ribut karena tidak sesuai kesepakatan. Dulu Abu Bakar diangkat dari jalur syuro. Kemudian pengganti Abu Bakar juga bukan anaknya, Umar. Pengganti Umar juga bukan anaknya, Utsman. Jadi mewariskan tahta itu dianggap oleh masyarakat Madinah saat itu bukan tradisi para sahabat. Walaupun kita harus terbuka juga bahwa setelah peristiwa pengangkatan Yazid bin Muawiyah menjadi pengganti khalifah untuk Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah itu berdirilah kita tahu dinasti Umayyah yang nanti runtuh digantikan dinasti Abbasiyah. Bani Abbas itu keturunan juga. Kemudian Utsmani, mulai dari Utsman, Orhan dan seterusnya sampai nanti Sultan Abdul Hamid itu juga melalui jalur nasab. 3 dinasti besar, Umayyah, Abbasiyah dan Utsmani, semuanya menurunkan kekhalifahan melalui jalur putra mahkota, kurang lebihnya begitu ya. Tetapi saat itu ini pertama kali terjadi sehingga ada gejolak di Madinah. Kurang terima. Maka ikhwan fillah asadukumullah, karena itulah akhirnya, karena diangkatnya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah dan dianggap oleh masyarakat Kufah tidak adil, maka dalam hati Husain bin Ali tergerak untuk berangkat ke Kufah menyelesaikan masalah. Ikhwan fillah asadukumullah. Nah, ketika Yazid bin Muawiyah mendengar cerita atau mendengar kabar bahwa Husain berangkat ke Kufah untuk menyelesaikan masalah, maka Yazid menggabungkan wilayah kekuasaannya Kufah dan Basrah. Lalu di Kufah diangkatlah satu gubernur yang nanti akan menjadi wakilnya khalifah di Kufah untuk menyelesaikan urusan Husain ini, Husain bin Ali bin Abi Thalib tadi itu. Maka wanifidin arsadukumullah, gubernur yang diangkat saat itu ada namanya adalah Ubaidillah. Ubaidillah sebagai gubernur. Yang jadi kasus adalah Ubaidillah mengangkat pembantu atau penasehatnya, yaitu siapa yang namanya pertama tadi saya sebut? Samir. Samir menjadi penasehat gubernur dan menjadi tangan kanannya gubernur. Dan itulah celah yang dimanfaatkan oleh Samir untuk membisikkan bisikan-bisikan kepada Ubaidillah. Singkat cerita, Husain sampai di Karbala,
lalu pasukan gubernur sampai di Karbala juga, mereka sudah terjadi perjanjian damai antara gubernur yang mewakili khalifah saat itu dengan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika Samir datang ke Kufah, ke Karbala, yang mana suasana umat Islam sedang dalam kondisi damai, sudah terjadi perjanjian damai, justru Samir mengubah suasana yang tadinya damai menjadi bersih tegang. Samir melarang Husain dan orang-orang yang datang bersama Husain bin Ali ini untuk mengambil air. Sehingga terjadi kericuhan-kericuhan, dan karena kericuhan inilah akhirnya Al-Husain bin Ali terbunuh di Karbala, yang setelah peristiwa itu nama Samir kemudian tidak lagi disebutkan di dalam sejarah. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan nama Samir akhirnya nanti meninggal dalam satu peperangan, tapi Allah alam saya belum cross check kebenarannya. Kemudian jasadnya dibuang gitu ya. Jasad Samir ini. Nah, ini peristiwa Karbala yang oleh orang-orang Syiah, peristiwa Karbala ini dirayakan dengan cara mereka merayakan hari Asyura, yaitu di mana mereka berkumpul kemudian menyakiti kepala mereka, fisik atau badan mereka dengan pisau sampai berdarah-darah sebagai bentuk berkabung atas pengkhianatan yang menurut mereka Ahlussunnah berkhianat kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Padahal tadi saya sudah sebutkan bahwa peristiwa terbunuhnya Husain itu tidak lepas dari peran salah satu orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, sehingga dia membisik-bisikan, dia mencolok sana mencolok sini, ya ikut sana ikut sini, yang penting dia dapat manfaat dari kedudukan itu. Maka ikhwan fillah arsadukumullah, dari peristiwa Karbala ini saya cerita singkat-singkat, yang penting kita tahu gambaran umum. Oh, ternyata peristiwa Karbala itu terjadi pada tahun 61 Hijriah di bulan Muharram. Oleh karena itu orang-orang Syiah mereka merayakan hari Asyura itu untuk berkabung atas terbunuhnya Husain. Melihat Samir ini, saya jadi teringat hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khairan, ja'ala lahu wazira siddiq, ja'ala lahu wazira siddiqin." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, ini boleh kita tarik kekinian juga ya. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang pemimpin, ja'ala lahu wazira siddiqin, maka Allah akan datangkan kepada pemimpin ini wazir, penasehat negara yang jujur, yang baik. In nasiya dzakarahu. Kalau pemimpin ini lupa, diingatkan. Wa in dzakara a'anahu. Kalau pemimpin ini mengingat sesuatu, bukan hanya diingatkan, ditolong. Wa idza arada bihi ghairu dzalika ja'ala lahu wazira su. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepemimpinan seseorang itu buruk, maka dia akan dikelilingi dengan penasehat-penasehat negara yang buruk juga. Ini contohnya dalam sejarah banyak. Saya kasih contoh dua deh. Satu pemimpin yang dia hebat, tetapi kehebatannya tidak terlepas dari hebatnya wazir atau penasehat negaranya. Di antaranya adalah Sulaiman bin Abdul Malik, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah. Beliau punya wazir namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi sebelum Umar bin Abdul Aziz naik sebagai khalifah, beliau itu wazir. Bayangkan, dalam satu kesempatan rombongan istana melakukan haji. Kemudian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik saat itu melihat kaum muslimin begitu banyak sedang wukuf. Maka Sulaiman mengatakan kepada wazirnya, yaitu
Umar bin Abdul Aziz. Dengan bangga, beliau mengatakan, lihatlah, begitu banyak kaum muslimin yang berkumpul hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar, Pak, seorang pemimpin melihat seluruh seorang pemimpin melihat seluruh rakyatnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangga, itu wajar. Tapi apa kata Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan begini, wahai khalifah, mereka semua adalah rakyatmu hari ini. Tetapi pada hari kiamat, mereka semua akan mendebatmu dan menuntut jika ada ketidakadilan yang kau lakukan kepada mereka. Masya Allah, Pak. Dalam kondisi berbangga, bukannya wazirnya bukan, iya Pak, Masya Allah, Bapak sukses. Lanjut Pak, tahun depan misalnya. Lanjut Pak, sekian periode. Enggak. Dalam kondisi berbangga-bangga dipatahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Mereka semua rakyatmu, tetapi mereka semuanya lah yang nanti akan menebatmu, menuntutmu pada hari kiamat, pada hari pengadilan. Dan saat itu Sulaiman tidak memecat Umar. Sulaiman menangis sejadi-jadinya. Pemimpin yang hebat berdampingan dengan wazir yang luar biasa. Contoh lain saya contohkan adalah Meliksah, putra dari Alp Arsalan, Sultan ketiga dari dinasti Seljuk. Meliksah ini adalah sosok orang yang luar biasa. Pendidikan pada saat itu bertebaran di mana-mana. Tetapi ingat, di balik hebatnya kepemimpinan Meliksah, di sana ada salah satu orang yang menjadi wazirnya, menjadi penasehatnya, namanya Nizamul Mulk. Yang pada akhirnya madrasah-madrasah yang dibangun pada saat itu, pada saat Kesultanan Seljuk, yaitu Kesultanan Turki pertama, dengan sampai hari ini dikenal dengan Madrasah Nizamiyah. Kehebatan pemimpin, ketika Allah kehendaki kebaikan bagi mereka, tentu Allah akan mengirim wazir yang baik. Semoga pemimpin-pemimpin kita juga senantiasa didampingi dengan wazir dan penasehat-penasehat negara yang baik juga. Bukan seperti Samir tadi yang justru ketika kondisi baik-baik saja, kehadiran dia justru memutarbalikan keadaan, menjadi tegang suasana umat Islam saat itu. Ehwani arsadukumullah, itu peristiwa pertama di dalam sejarah, yaitu tragedi Karbala. Ceritanya panjang, tapi saya ringkas seperti itu kurang lebihnya. Yang kedua, peristiwa Asyura, yaitu puasa Asyura yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa tahap. Istimewanya Asyura ini, sampai Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus untuk puasa di hari ini. Di mana Abdullah bin Abbas mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah perhatian pada satu hari dan puasa di dalamnya melebihi perhatian Nabi dengan puasa Asyura, dan melebihi perhatian Nabi dengan puasa Ramadan. Jadi didampingkan dengan puasa Ramadan ini, puasa Asyura ini. Kita tahu pahalanya untuk menghapus 1 tahun yang lalu, dan kita akan melihat sejarahnya seperti apa puasa Asyura di dalam sejarah itu. Ehwanifidin arsadukumullah, puasa Asyura itu terjadi melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, yaitu Rasulullah SAW berpuasa ketika masih di Mekah, di mana orang-orang musyrik Quraisy, kafir Quraisy juga sebelum datangnya Islam, bahkan mereka mengagungkan Asyura dan mereka berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Ini puasa yang dilakukan juga oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, dan Rasulullah berpuasa saat itu. Lalu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa karena Yahudi nggak ada di Mekah, adanya di Madinah. Maka Rasulullah ketika di Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada saat itu. Maka Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat,
sungguh pada hari ini Allah telah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Dan sungguh kalian lebih berhak untuk berbangga kepada Nabi Musa dibandingkan mereka, yaitu Yahudi. Maka berpuasalah kalian pada hari ini. Jika kalian yang sudah mulai berpuasa dari pagi, lanjutkan. Jika kalian sudah ada yang makan pagi, stop, lanjutkan dengan puasa. Begitu kata Nabi. Dan setelah saat itu, puasa Asyura menjadi wajib untuk kaum muslimin, bukan sunnah. Itu tahapan kedua. Jadi tahapan pertamanya puasa di Mekah bersama kafir Quraisy. Tahapan keduanya diperintahkan para sahabat diperintahkan puasa juga sebagaimana Yahudi puasa. Tahapan ketiganya puasa Asyura menjadi kewajiban untuk umat Islam. Lalu setelah turunnya ayat saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka setelah itu diwajibkan puasa Ramadan dan puasa Asyura dicabut status kewajibannya menjadi sunnah. Maka kata Rasul, siapa yang hendak berpuasa di antara kalian maka puasalah, jika yang tidak mau berpuasa maka tidak masalah. Nah, ini peristiwa juga terjadi pada bulan Muharram. Dan yang terakhir, masih ada ya waktunya? Masih, karena agak panjang ini. Peristiwa ini kejadiannya juga di bulan Muharram, yaitu perang Khaybar. Ehwanifidin arsadukumullah, secara singkat begini. Khaybar itu ini adalah satu wilayah subur di utara kota Madinah. Orang-orang Yahudi ketika mereka tahu bahwa nanti negeri akhir zaman atau nabi akhir zaman itu akan muncul di Arab, maka mereka mulai mencari satu wilayah yang ciri-cirinya mirip dengan wilayah daerah munculnya nabi terakhir itu, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Taurat. Maka sampailah mereka di Khaybar. Karena Khaybar secara wilayahnya itu memiliki kemiripan dengan tanda-tanda negeri yang menjadi tempat munculnya negeri nabi terakhir di dalam kitab Taurat. Mereka membangun pemukiman di sana. Tapi sebagian melanjutkan lagi perjalanan. Sampailah sebagian orang-orang Yahudi ini sampai di Yasrib, atau nama lama kota Madinah sebelum berubah nama, yaitu Yasrib. Yasrib juga demikian. Yasrib penuh dengan perkebunan, tanahnya subur, mirip dengan Khaybar. Maka orang-orang Yahudi juga sebagian tinggal di Madinah atau di Yasrib. Orang-orang Yahudi hidup berdampingan dengan suku Arab asli, yaitu Aus dan Khazraj. Karena khawatir akan kekuatan dari orang-orang Arab, maka orang-orang Yahudi membuat perpecahan-perpecahan di tubuh orang-orang Arab. Sehingga setelah datangnya orang-orang Yahudi ke Yasrib, maka setelah itu terjadilah persengketaan, peperangan, dan kerisuhan atau kerusuhan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Karena Yahudi ingin melemahkan bangsa Arab dengan perpecahan. Maka ehwanifidin arsadukumullah, sampailah Rasulullah SAW diutus di Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Maka yang menjadi salah satu fokus utama kehadiran Nabi Muhammad ke Madinah adalah menyelesaikan persengketaan dan perselisihan yang terjadi antara Aus dan Khazraj yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Rasulullah ingin mendamaikan mereka. Karena kalau mereka bersatu, Aus dan Khazraj atau Arab bersatu, maka kekuatan Yahudi sekuat apapun tidak akan ada artinya saat itu. Kenapa Yahudi saat itu bisa punya kekuatan? Karena umat Islamnya, bukan umat Islam, belum Islam saat itu ya. Karena orang Arabnya berpecah. Hari ini juga kita gitu Pak. Karena perpecahanlah kita nggak punya kekuatan. Karena perpecahanlah kita nggak punya wibawa. Kita selalu dicemooh sebagai umat Islam.
Makanya dalam Islam urusan persatuan umat menjadi salah satu kewajiban. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kita dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Untuk madhab silahkan ambil Syafi'i, ambil Hanafi, ambil Hambali, ambil Maliki, silahkan. Tapi persatuan umat Islam harus jadi satu, harus dikedepankan. Yang sini kunut, yang sana tidak, silahkan, asal mereka adalah saudara kita. Jangan sampai pula kita benci kepada orang yang beda kelompok, lebih benci daripada orang kafir itu sendiri. Naudzubillah. Sama ya, saya jadi keinget waktu Samir tadi melarang Husain ngambil air, sebenarnya sudah dihalangi. Apa yang kamu lakukan wahai Samir? Bahkan kita tidak melakukan ini kepada orang kafir. Kita tidak melarang orang kafir untuk mengambil air. Bahkan kita menjaga putri-putri, para wanita-wanita kafir, anak-anak orang-orang kafir. Apa yang kau lakukan kepada cucu Rasulullah SAW? Nah, ini salah satu dialognya seperti itu kurang lebih. Nah, kembali ke Yasrib tadi. Rasulullah SAW kemudian datang ke Madinah untuk menyatukan Aus dan Khazraj. Dan setelah itu terjadilah sebelum terjadi peperangan, ada salah satu pemimpin Madinah yang hampir menjadi pemimpin, yaitu Abdullah bin Ubay, yang tidak terima dengan kedatangan Nabi Muhammad karena dia mau dinobatkan menjadi pemimpin, tapi dengan datangnya Nabi Muhammad akhirnya dia tergeser sehingga dia dengki dengan Nabi Muhammad. Dan Abdullah bin Ubay mengumpulkan pasukan dengan orang-orang Yahudi ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Hingga akhirnya ketika orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy sudah mulai jenuh dengan Islam, bukan jenuh mengganggu. Selama ini kan mengganggu. Sudah hampir nyerah, ya udahlah biarin aja. Saya nggak mau ganggu lagi Muhammad dan kawan-kawannya. Hampir jenuh, tetapi justru Abdullah bin Ubay mampu meniupkan kembali semangat orang-orang kafir untuk memerangi Nabi Muhammad, sehingga terjadilah saat itu perang Khandaq. Ini bahaya sekali ya, dari tadi desus satu orang, bisikan-bisikan satu orang bisa menimbulkan peperangan-peperangan. Orang kafir Quraisy hampir nyerah ini, udahlah biarin saja, mereka disiksa nggak mempan, diboikot nggak mempan, biarin saja Muhammad dengan teman-temannya itu. Hampir kayak gitu, dibisikin lagi oleh Abdullah bin Ubay, bangkit kembali semangatnya orang-orang Quraisy sehingga terjadi perang Khandaq. Lucunya adalah ketika perang Khandaq terjadi, orang-orang Yahudi Madinah yang tadi membisikkan dan menyemangati orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka kabur. Sehingga setelah peperangan, maka orang-orang Yahudi dikumpulkan di Madinah. Sebagian dihukum mati, sebagian diusir. Orang-orang Yahudi yang diusir dari Madinah, akhirnya mereka larinya ke Khaybar, tempat kawan-kawan lamanya di sana. Mereka di sana membangun benteng-benteng, dan seperti itulah pemukiman Yahudi biasanya membangun benteng-benteng gitu ya. Dan di dalam ayat pun disebutkan, orang-orang Yahudi tidak akan mampu dan tidak akan berani berperang face to face dengan orang-orang Islam. Mereka selalu bermain licik dan mereka selalu menyerang dari min wara'il judur, dari balik-balik tembok, dari balik-balik dinding. Itu karakternya Yahudi. Sehingga ketika orang-orang Yahudi Madinah terusir, lalu mereka ke Khaybar, di sana rupanya mereka membuat pasukan lagi. Hingga akhirnya terjadilah rencana perang Khaybar. Rasulullah tahu bahwa yang akan dihadapi ini adalah orang-orang yang licik, maka strateginya juga harus matang. Maka Rasulullah berangkat menuju Khaybar tidak langsung dari Mekah, dari Madinah langsung ke utara, tetapi Rasulullah mengelilingi Khaybar dulu sehingga beliau datang dari arah utara kota Khaybar, tidak dari arah selatannya. Di pagi hari Rasulullah bersama para sahabatnya tiba-tiba menggerebek benteng-benteng Khaybar. Banyak bentengnya, tapi yang terkenal dalam sejarah itu ada 8 ya. Ada 8
benteng. Maka wanifidin asadukumullah, di benteng pertama Rasulullah berhasil menaklukkan. Kemudian di benteng kedua yang menjadi tempat disembunyikannya para wanita dan anak-anak di sana juga berhasil ditaklukkan, walaupun kondisinya sulit ya. Kondisinya di atas, bentengnya di atas, umat Islam di bawah. Untuk melawan lebih sulit, baik secara teknik maupun strateginya sulit. Tetapi umat Islam tidak pantang menyerah. Dikepunglah benteng ini. Kemudian berhari-hari, bahkan sekian lama Rasulullah mengepung benteng Khaybar, tetapi Rasulullah merasa aneh, kenapa mereka masih bertahan di dalam? Ternyata strategi yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk bertahan dari kepungan Rasulullah adalah, ini diinformasikan oleh salah seorang pengkhianat. Jadi ada orang Yahudi yang sudah menganalisa ini ya, oh ini kayaknya kita mau kalah nih, saya nyerah aja deh, tapi saya harus punya nilai tawar kepada Muhammad katanya. Akhirnya dia keluar, dia bilang, wahai Abu Qasim, mau nggak saya kasih tahu rahasia kenapa orang-orang Khaybar di dalam tetap bertahan walaupun engkau kepung sekian lama? Kalau engkau mau saya kasih tahu, jaminannya adalah harus saya dapat perlindungan katanya. Ini orang-orang Yahudi udah mulai keteteran. Dan rupanya benteng Khaybar itu punya sungai atau aliran air dari luar benteng yang dialirkan ke dalam benteng melalui bawah tanah. Sehingga mereka dikepung berapa lama pun persediaan air mereka selalu ada. Sehingga Rasulullah menutup pintu air itu dan tertaklukkanlah benteng utama Khaybar saat itu. Kemudian benteng-benteng selanjutnya disebutkan dalam sejarah tidak ada perlawanan yang berarti. Hingga akhirnya di akhir dari benteng itu pemimpin Yahudi menyerah, menyatakan kekalahannya dan membuat perjanjian damai kepada Rasulullah. Masya Allah ya. Jadi mereka setelah menyerah itu mereka membuat perjanjian. Di antara isi perjanjiannya adalah satu, orang Yahudi dibolehkan tetap tinggal di Khaybar selama umat Islam belum membutuhkan wilayah Khaybar. Dan mereka senang kalau kayak gitu. Yang kedua, tugas Yahudi Khaybar adalah mengurus perkebunan Khaybar. Setelah panen 50% dikirim ke Madinah dan 50% baru boleh dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka juga senang karena selama ini orang-orang Yahudi bekerja sama dengan Bani Ghatafan, yang juga Bani Ghatafan melakukan hal yang sama, yaitu bagi 50-50. Setelah perjanjian damai itu selesai, umat Islam menang, Rasulullah pulang ke Madinah. Tetapi namanya orang Yahudi, mereka tetap merencanakan pembunuhan Nabi. Sehingga ada seorang wanita namanya Zainab binti Al-Harith. Zainab binti Al-Harith mengirimkan makanan kepada Nabi dengan diracun. Dikirimkanlah makanan itu, lalu atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi dibisikkan bahwa ada racun di dalam makanan itu. Tapi salah seorang sahabat sudah makan. Kemudian Nabi sudah di mulut tapi dimuntahkan. Saya teruskan sedikit. Setelah dimuntahkan, maka Rasul mengatakan, sungguh setelah racun itu bertahun-tahun saya mengalami efek dari racun itu, walaupun nggak diminum, nggak dimakan. Perang Khaybar, antara perang Khaybar dan wafatnya Nabi kurang lebih 4 tahun. Dan selama 4 tahun Rasulullah merasakan sakit akibat dari racun itu. Setelah ditangkap perempuan ini, lalu ditanya, kenapa engkau meracuni Rasul? Kata dia, jawabannya simpel. Karena saya ingin memastikan engkau itu raja atau Rasul. Kalau raja, pasti engkau akan makan. Tapi kalau Rasul, pasti akan dilindungi oleh Tuhanmu. Akhirnya wanita ini dimaafkan oleh Nabi karena meracuni Nabi, tetapi karena ada sahabat yang meninggal, maka wanita ini dibunuh atas dasar sahabat yang sudah meninggal itu. Setelah orang-orang Yahudi tahu bahwa dia betul-betul Rasul, karena udah diuji kan, kalau makan berarti raja, kalau nggak makan berarti Rasul. Ini Nabi udah benar-benar nggak makan, tapi apakah Yahudi beriman? Tidak beriman juga. Nah inilah karakter mereka. Mereka mencari sesuatu, tetapi setelah
tahu akan kebenaran itu, mereka tidak mau mengikuti kebenaran yang telah dibukakan di depan matanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari dua karakter buruk tadi itu. Satu, karakternya samir yang selalu mencari manfaat untuk pribadi dalam perjuangan-perjuangan Islam. Yang kedua, karakternya orang-orang Yahudi yang selalu curang, licik, bahkan ditutup matanya dari kebenaran walaupun sudah dibukakan seterang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Semoga bermanfaat sebagai wawasan untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.